Tanyakan teman-teman. Mbak Nuni, yuk gas. Contoh untuk kemitraan. Contoh Untuk kemitraan. bentuk kemitraan Sektor privat dan pemerintah. sektor privat dan pemerintah Dalam hal pembangunan. dalam hal sudah ada yang lain yang perlu ditanyakan? Misalkan Mbak Sela sama Mbak Valen sama Mbak Ocha gak pernah tanya dia. Kalau Mbak Iva dia orangnya malu-malu gimana gitu, biasanya langsung bijak ini ngobrol sama Mbak Ayunda bisik-bisik gitu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Pertanyaan satu dari Mbak Nuni, contoh bentuk kemitraan sektor privat dan pemerintah dalam hal pembangunan. Lah, di sini berkata terkait dengan pembangunan dalam hal apa kira-kira Mbak Nuni? Pembangunan daerah. Pembangunan daerah. Ya? Mekanisme atau tata cara membangun kemitraan sektor privat dan pemerintah. Mekanisme Atau tata cara atau cara membangun membangun kemitraan sektor privat dan pemerintah. kemitraan sektor privat dan pemerintah. Yuk, satu lagi pertanyaan, kemudian saya akan menjawab. Si kembar sudah bertanya, Pak Dudik dan Pak Reva, karena sama-sama hitamnya. Gitu. Saya kaget tadi dijemput di kelapa di ruangan dosen. Kak, waktunya jenengan. Loh, kok kembar sampean? Hitam-hitam ini saya sudah mempertanyakan siapa yang sedang berduka ini. Kucingnya mati atau siapanya yang meninggal? Gitu. Ya. Mbak Ayunda, ada yang ditanyakan Mbak Ayunda? Belum. Mbak Iva? Belum. Ada Pak, ada pertanyaan Pak, ada soal video Pak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Mbak Sela. Ayo Mbak Sela. Kok menghentikan cipta terus sampai sudah betul membaca tentang apa ini sampai? Sudah? Oke, dua pertanyaan saja. Contoh bentuk kemitraan sektor privat dan pemerintahan dalam hal pembangunan. Oke. Berita yang paling in untuk saat ini yang teman-teman tangkap apa? Yang menarik untuk diulas pada pertanyaan pertama, dan itu juga bisa sekali dayung dua tidak terlampaui untuk menjawab pertanyaan yang kedua.
berita hari ini terupdate sempat dipersulit oleh pemerintah, harus uji emisi. Tahu Mbak Nuni? Nggak tahu. Bobby Bos. Coba lihat di TikToknya, di apa-apanya. Oh, berarti sampai enggak menyimak ya? Nah, itu dia menyengsarakan terkait dengan takutnya nanti Pertamina akan tergeser. Siapa penciptanya ini? Bobby Bos. Bahan bakar yang terbuat dari jerami. Nah, betul yang dikatakan oleh Mbak Reva, bahwasanya di Bobby Bos sebenarnya itu sebagai ranah pembangunan. Pembangunan apa itu? Ya bisa pembangunan negara atau pembangunan daerah. Loh, Pak, kok bisa Pak sampai mengatakan hal itu? Oke. Sudah membaca Pak? Apa? Gimana? Coba dibaca Pak Rudi. Sebuah terobosan signifikan di bidang energi terbarukan telah diuji coba di Lempur, Papua. Subang menunjukkan bahwa limbah pertanian khususnya jerami memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif. Inovasi yang diberi nama Bobby Bos, bahan bakar original buatan Indonesia Bos, ini dikembangkan oleh tim ahli negara yang bersemangat untuk memajukan Indonesia. Bahkan setelah menolak tawaran kewarganegaraan dari luar negeri. Bobby Bos adalah bahan bakar nabati atau BBM yang memanfaatkan jerami, limbah pertanian yang selama ini seringkali hanya dibakar pasca panen. Konsep ini bertujuan agar petani tersenyum dua kali, saat hasil panen melimpah dan saat membaca jerami dikonversi menjadi uang. Jadi Mulyadi berkesempatan melakukan uji coba Bobby Bos setelah dilakukan secara langsung di Lumpur, Papua menggunakan mesin traktor diesel. Hasil pengujian menunjukkan kinerja mesin yang lebih optimal, tarikan ringan, dan kualitas asap buangan yang lebih baik. Uji laboratorium resmi oleh Remika juga mengkonfirmasi kualitasnya dengan angka mencapai 98,1. Inovasi ini membuka peluang ekonomi yang masih di daerah pertanian. Dengan hasil konversi mencapai 3.000 liter Bobby Bos per hektar sawah. Lempur Papua yang memiliki potensi hingga 1.000 hektar dapat menghasilkan jutaan liter bahan bakar. Untuk merealisasikannya, telah disepakati kerjasama yang fokus pada eksekusi cepat, memanfaatkan fasilitas dan lahan yang tersedia untuk menghindari kerumitan birokrasi pemerintahan. Produksi massal direncanakan akan dimulai dalam waktu dekat, bertepatan dengan panen raya yang diperkirakan terjadi dalam 2 minggu ke depan. Keunggulan Bobby Bos tidak hanya terbatas pada bahan bakar, proses pengolahannya juga menentukan profit turunan yang dimulai, termasuk pakan ternak, diperkirakan hingga 2.000 ton dari 500 hektar dan pupuk. Hal ini menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan di mana pertanian tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga energi, pakan, dan pupuk. Rencana distribusi ke depan mencakup pembangunan Bobby Bos mini di tingkat desa, memungkinkan masyarakat termasuk kelompok ibu-ibu PKK menjadi agen penjual. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan harga jual, tetapi juga mendukung upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi energi. Kesimpulan? Masuk?
Kira-kira sudah tahu jawabannya seperti apa? Contoh bentuk kemitraan sektor privat dan pemerintahan, bahwasanya Bumipos ini berangkat dari seorang pemuda, tim ahli yang meneliti, yang meriset bagaimana sih agar agar masyarakat itu tidak kan sekarang pada masa paceklik, kebutuhan pada rumah tangga diri kita sangat amat tinggi. Belum lagi yang konon katanya Pertamina mencampur bahan bakar itu menggunakan etanol, bisa merusak kendaraan dan lain sebagainya, bahkan dicampur oleh air dan lain sebagainya sehingga merusak kendaraan. Kemudian muncullah tim ahli, namanya siapa? Yang mencipta Bumipos itu? Oke, tim ahli muda, tidak menyebutkan namanya. Yang berkata tim itu pasti berkelompok. Ahli itu ya seseorang yang memiliki kompetensi di dalam bidangnya, mengkonversikan jerami menjadi bahan bakar. Loh, dampaknya ini apa, Pak? Satu. Oke. Dampaknya ketika ada tim ahli yang dapat mengkonversi jerami menjadi bahan bakar, dampaknya satu. Semua mayoritas petani diuntungkan, bisa meningkatkan taraf perekonomian pada sektor pertanian. Jerami yang dulunya dianggap tidak memiliki dampak, akhirnya dia memiliki sebuah dampak itu. Mayoritas Indonesia adalah negara agraris, mayoritas adalah seorang petani. Oke, harapannya petani, wah nanti jerami saya bisa dihargai ini, berarti ada nilai ekonomis gitu. Dan tim ahli, kalau sampai lihat status saya di WA gitu kan, bahwasanya hal itu Bumipos tidak disambut baik dengan pemerintah, ya disambut baik sih, tetapi adalah angka harus uji emisi dan lain sebagainya. Kalau saya mengasumsikan hal itu pasti nantinya ditolak gitu. Karena apa? Keuntungan di Pertamina lebih tinggi dan masyarakat awam sudah mulai mengetahui seharusnya di Pertamina itu menjual bahan bakar minyak BBM seharusnya 4.000 itu sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kita membeli dengan harga